Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam MotoGP Mandalika. Nama saya Ibnu Irawan akan memperkenalkan kepada teman-teman di sana tentang sirkuit Mandalika. Pada tanggal 12 November 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Panjang sirkuit kebanggaan kita yang satu ini yaitu 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru. Sirkuit Internasional Mandalika atau yang secara resmi bernama lengkap Pertamina Mandalika International Street Circuit adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit dengan panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan ini memiliki kelas homologasi A dari FIM. Mandalika pertama kali menggelar Grand Prix sepeda motor Indonesia pada Maret 2022 dan akan menyelenggarakan GT World Challenge Asia pada Oktober 2022. Sirkuit Mandalika sebelumnya sudah menyelenggarakan kejuaraan dunia Superbike putaran Indonesia pada 2021. Nama sirkuit Mandalika saat ini tengah menjadi perbincangan hangat bukan hanya Indonesia tapi dunia. Sebab sirkuit yang dibangun di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini telah dipakai untuk ajang gelaran MotoGP. Sebelum itu, sirkuit Mandalika pertama kali diuji coba untuk seri terakhir dari dalam balapan Superbike pada akhir tahun 2021 lalu. Kini, sirkuit Mandalika sedang dipakai untuk tes pramusim MotoGP 2022. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Delsa Ramadhani Caniago, biasa disapa Delsa atau Eca. Nah, teman-teman, sirkuit Mandalika dibangun di tengah-tengah kawasan ekonomi khusus loh. Nah, dengan hal ini, Kepala Pemerintahan Pusat berharap akan tumbuhnya titik-titik baru untuk perekonomian di sekitar sirkuit Mandalika. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fakih, biasa dipanggil Fakih. Nah, untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah event-event yang sudah dan akan berlangsung di sirkuit Mandalika. Untuk event yang pertama itu ada GT World Challenge Asia yang berlangsung dari tanggal 21 sampai 23 Oktober tahun 2022. Event besar yang sudah dikonfirmasi melalui laman resmi themandalika.gp.com adalah ajang GT World Challenge Asia. GT World Challenge Asia merupakan seri balap untuk mobil Grand Tourer di Asia dengan spesifikasi mobil GT3 dan GT4. Nah, kemudian yang kedua ada World Superbike atau WBSK yang dihelat dari tanggal 11 sampai 13 November tahun 2022. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah WBSK tahun 2022 yang digelar di Pertamina International Street Circuit atau Sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 November 2022. Tahun lalu, Sirkuit Mandalika menjadi saksi bisu penentuan gelar juara WSBK 2021. Dan untuk event yang sudah diselenggarakan di Sirkuit Mandalika yang baru-baru ini yang masih hangat dibicarakan oleh kita semua, yaitu ada pergelaran MotoGP yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 20 Maret tahun 2022. Tes pramusim MotoGP 2022 telah dilaksanakan di sirkuit Mandalika pada 11 sampai 13 Februari. Setelah tes ini digelar, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA bersiap kembali menggelar perhelatan akbar MotoGP 2022, yaitu pada tanggal 18 sampai 20 Maret 2022. Indonesia menjadi tuan rumah race kedua MotoGP. Race perdana pada MotoGP 2022 ini dilangsungkan di sirkuit Losail, Qatar pada 4 sampai 6 Maret 2022. Nah, itulah event-event yang sudah dan akan berlangsung di sirkuit Mandalika. Tentunya kita berharap ke depannya agar sirkuit Mandalika dapat terus memberikan event-event besar yang dapat menarik perhatian baik dari kita sebagai warga negara Indonesia sampai di perhatian seluruh dunia. Dan tentunya semua event yang diselenggarakan tentunya dapat berhasil dan sukses semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona, saya biasa dipanggil Vio. Selanjutnya di sini saya akan membawakan 5 fakta menarik dari MotoGP Mandalika. Yang pertama, ada aksi Rara si pawang hujan. Menjelang balapan kelas utama MotoGP Mandalika 2022, hujan turun deras mengguyur Pertamina Mandalika International Street Circuit. Akibatnya, hujan deras itu membuat balapan premier sempat tertunda. Guna meredakan hujan, pawang hujan yang diketahui bernama Rara Istiani Wulandari turun ke lintasan.
Di tengah hujan, tampak Rara melakukan ritual di area pitland. Ia juga berjalan tanpa alas kaki sambil membawa singing board. Nah, yang kedua ada dedikasi juara untuk Risman. Dalam balapan kali ini, pebalap dari tim Red Bull KTM, Miguel Oliveira, berhasil meraih podium pertama Pertamina Grand Prix of Indonesia yang merupakan seri kedua kejuaraan dunia MotoGP 2022. Kemenangan Oliveira ini didedikasikan untuk Risman yang diketahui Risman ini adalah staf hotel tempat Miguel Oliveira menginap selama di Lombok. Oliveira ini juga mengaku sangat berterima kasih kepada Risman karena sudah membantu dan terus memberikan dukungannya selama di Lombok. Yang ketiga, petir sambar sirkuit Mandalika. Petir sempat menyambar salah satu tikungan sirkuit Mandalika dalam balapan. Hal ini ditunda karena adanya hujan deras. Bahkan dalam satu video terekam sebuah petir yang menyambar area sirkuit Mandalika. Kilatan petir yang menyambar di area sirkuit diperkirakan cukup kuat. Tampaknya percikan api juga muncul di tempat sambaran. Dan yang keempat, ada juga dari warga Jakarta yang gagal untuk nonton MotoGP karena tiketnya yang diambil oleh salah satu penonton lainnya. Andik, warga Jakarta, mengaku kecewa tiket yang dibelinya diambil orang. Hal ini diketahui saat Andik akan menukar bukti pembelian tiket dengan gelang fisik sebagai tanda masuk. Dan yang kelima, yang terakhir, usai MotoGP jalan sirkuit Mandalika macet parah. Nah, yang ini usai adanya perlombaan atau perhelatan MotoGP yang digelar di Pertamina Mandalika Street Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu tanggal 20 bulan Maret 2022, kemacetan parah pun terjadi. Kemacetan terjadi dari pintu barat maupun pintu timur. Lokasi keluarnya penonton MotoGP. Kemacetan yang terjadi di jalan keluar sirkuit Mandalika mencapai 3 km. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Baidillah, bisa dipanggil Ridho. Nah, tentunya dari semua hal yang kita sudah bahas tentang sirkuit Mandalika, mulai dari sejarah, fakta, profil, event-event, dan sampai peristiwa unik yang terjadi di sirkuit Mandalika itu pastinya membuat Indonesia bangga. Karena nama sirkuit dan negara ini dapat terdengar di seluruh belahan dunia. Dan tentunya kita berharap agar kedepannya negara kita semakin maju tidak hanya di MotoGP, melainkan di seluruh cabang olahraga, serta tidak hanya di cabang olahraga, melainkan di seluruh bidang industri, ekonomi, serta kehidupan bangsa. Sampai jumpa.